Baik, tes. Kita akan lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke implementasi CRUD-nya seperti itu. Jadi kita sudah belajar bagaimana fungsi-fungsi yang akan kita gunakan ya. Jadi kita pahami dulu di awal. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengimplementasi fungsi yang sudah kita pelajari ke dalam CRUD. Nah, kita akan coba. Nah, pertama-tama ini kita sudah buat database-nya tadi ya, kita pakai database yang tadi saja. Nah, tapi mungkin ini kita tambahkan dulu datanya nanti 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian kita buat koneksi. Nah, kita sudah buat koneksi, tapi kita sesuaikan ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita akan masukkan datanya. Sini kita akan tambahkan datanya. Jadi algoritma pemrograman, penulis A, kemudian basis data, penulis B, kemudian nambah satu lagi. Sebentar. Continue satu lagi. Nah, apa namanya? Pemrograman website, penulis C seperti ini ya. Kemudian kita go saja. Go. Nah, ini sudah ya. A, B, C. Kita browse. Nah, ini sudah ya A, B, C. Ini mungkin ID-nya tidak reset karena tadi kita sudah coba, tidak apa-apa, nggak masalah. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian kita buat koneksi database. Nah, ini menggunakan yang tadi ya. Di koneksi, mana koneksi? Di sini, seperti itu. Mungkin ini saya rapikan dulu agar kita samakan saja seperti itu. Nah, ini mungkin yang query-nya kita hapus saja. Nah, mungkin seperti ini saja cukup. Nah, kita ini fokus pada membuat suatu variabel koneksi seperti itu. Atau mungkin kita hapus saja juga tidak apa-apa seperti ini. Nah, disamakan ya. Nah, tidak apa-apa juga. Namanya mungkin kita sesuaikan ya, connection, ini connection seperti itu. Mungkin seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Misal, nah ini kita akan mengupdate read datanya ya agar mengikuti database seperti itu. Nah, jadi kita gunakan kode yang kemarin. Nah, ini kita sudah copy ya, kita sudah copy, kita sudah apa namanya, yang kode yang kemarin kita sudah belajar koneksi ya, kita lihat. Nah, ini kode yang kemarin ya. Kemarin kita menggunakannya adalah array seperti ini ya. Nah, kita akan ganti data array ini dengan menggunakan database seperti itu. Ini kita bisa lihat. Nah, ini untuk potongan kodenya ya. Cuman mungkin terlalu sulit ya. Ini atau terlihat panjang ya. Mungkin ini satu persatu saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah kita include untuk koneksinya. Nah, jadi kita PHP, kita tutup. Nah, kemudian kita include untuk koneksi.php seperti ini. Jadi kita akan include data ini. Nah, ini berarti kita akan memiliki nanti connect class objek variable connection seperti itu. Nah, kita sudah punya variable connection di sini. Kita include di atas. Nah, kemudian tadi ya tinggal kita tampilkan saja datanya. Seperti apa caranya? Ini kita hapus dulu saja nih. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita sudah belajar tadi dengan cara apa? Result sama dengan MySQL query seperti ini tadi. Nah, kemudian kita tinggal connection ya. Nah, yang pertama adalah koneksinya seperti ini. Nah, di sini. Yang kedua adalah query-nya. Query. Nah, ini adalah select bintang from buku seperti ini. Nah, ini tinggal query. Koma jangan lupa. Nah, seperti yang tadi kita sudah pelajari ya. Kalau kita hanya langsung outputkan ini kan hanya ini ya metadata atau sumerinya saja seperti itu. Kalau kita ingin melihat tiap barisnya, kita akan looping di sini. Nah, kita tidak pakai for each, tapi kita pakai while. Nah, di sini kita tinggal data sama dengan MySQL fetch ASOP. Nah, di sini kita akan masukkan si resultnya.
Nah, seperti ini. Jadi setiap baris yang akan kita simpan di variabel data seperti ini. Atau biar nggak terlalu banyak mengubah ya value saja nggak apa-apa. Ini berarti karena ini sudah ada value soalnya. Nah ini ID, nama penulis seperti itu. Nah ini mungkin kita tidak akan mengenal key lagi ya. Kita ganti dengan ID saja. Ini kita ganti dengan ID ya. Mungkin ini biar tidak ada ini dalam ini, kita pisahkan dengan seperti ini. Nah seperti ini. Nah sudah. Kemudian delete juga kita ganti tidak menggunakan key tapi dengan ID seperti itu. Sudah. Nah ini kita akan sudah ya, selesai, cukup ya, seperti ini saja. Nah untuk bawahnya tidak berubah. Kita coba save. Nah, kita akan ke read. Kita akan ke read. Nah ini sudah ya, sudah ambil ya. Nah ini 567 kalau kita tambahkan dari sini aja, misal pemrograman website 2, misal penulis C dan A seperti ini, kita go. Ini ya, kita sudah tambahkan, misalnya ini kita refresh, sudah mengambil dari database seperti itu. Ini bisa kita inspect juga ya, kita cek tadi yang di sini ID-nya ini sudah benar ya 8. Nah, kemudian untuk yang dihapus kita lihat apakah sudah benar. Nah value-nya juga sudah benar 8 seperti itu. Jadi sudah sesuai. Nah, karena mengikuti ID yang di sini. Nah karena sudah sesuai, nah ini untuk read sudah selesai. Kita sudah bisa menampilkan data. Kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Ini read data sudah. Nah kita lanjut ke create data seperti itu. Nah untuk di create data, kalau yang kemarin kan misal ini saya whiteboard dulu mana. Nah kalau yang kemarin ketika kita dari read data, read PHP, kemudian kita ke create, ini PHP seperti ini ya. Kemudian di dalam create PHP ini ada tambah data, kemudian ada tampilkan. Nah kalau kemarin seperti ini ya. Nah yang akan kita ubah adalah kita nggak akan menampilkan data di create PHP. Seperti yang sudah saya bilang, untuk menampilkan pokoknya kita ketika sudah menambahkan data, kita akan redirect ke read seperti itu. Jadi setelah ditambahkan kita akan redirect ke read seperti itu. Kita nggak akan menampilkan data di file create PHP seperti itu. Nah kita lanjut ya. Nah oh ya mungkin kalau yang di sini kita lihat di sini ada ini sama saja. Kalau di sini kan di-include-kannya di filenya. Kalau saya kan di-include menggunakan include ya. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung saja. Ini kita bisa langsung gunakan saja sebenarnya. Atau mungkin kalau mau ditulis dulu, kita ke create ya. Kita ke create PHP mana? Nah ini create PHP. Ini masih sama ya. Oh ya mungkin perbedaannya adalah di sini ya. Dimana kalau ID kan kita sudah menggunakan database, kita tidak akan mengirimkan data ID-nya seperti itu. ID auto generate saja seperti itu. Nah kita ke ini ke create. Nah kita tidak akan menggunakan ID. Nah di sini perbedaannya adalah di sini. Nah ini kita hapus. Ini metodenya kita hapus ya. Ini ke bawah dihapus dulu saja. Nah jadi kita sudah menerima data dan nama data penulis dan nama buku dan penulis seperti itu ya. Nah, kita sebiasa kita include dulu karena kita akan menggunakan koneksinya, koneksi.php. Nah seperti yang teman-teman lihat ya, tadi juga sudah sempat dicontohkan sedikit, yaitu kita menggunakan query select ya, insert ya into. Nah buku, nah ini teman-teman bisa beri misal nama penulis, values nya adalah ini dolar nama, dolar penulis. Nah seperti ini ya. Kemudian tinggal MySQL query, kita connection dan query seperti ini. Nah kemudian kalau sudah kita redirect ya, kita akan redirect ke halaman location dulu, location http localhost pertemuan 7 rekaman
read.php seperti ini ketika sudah. Nah, ini akan melakukan suatu insert ya, kita akan insert nama penulis seperti itu. Kita akan coba saja, kita akan jalankan. Kita refresh. Nama misal nama buku baru. Nah, ini penulis D. Kita jalankan. Ini apa ini? Ada yang kurang pas titik komanya. Mungkin di sini. Ini kita pakai ini ya. Kita coba lagi, kembali lagi, refresh lagi. Ini buku baru penulis D. Ini sebentar. Header, location, HTTP. Oh ya, HTTP. Nah, ini sampai lupa. Mundur ya. Kita tambahkan lagi. Nah, ini karena tadi sudah masuk tapi di sini lupa menggunakan ini. Ini ya. Sudah masuk ya, misalnya tambah lagi buku baru 2 penulis E. Nah, ini sudah. Nah, ini ya contoh root seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi sudah create. Nah, kita akan update seperti itu. Untuk update kita kalau flow yang kemarin kita gunakannya ini ya. Dari kita punya read, kita akan kirim ID-nya atau key kalau kemarin kita menggunakan key ke page edit ya, edit. Nah, kemudian dari edit ini akan ke update seperti itu. Nah, kalau kemarin update ini ya update DB, kemudian tampilkan. Nah, edit ini pilih sesuai key update di update. Nah, kalau read ini untuk lihat kan kemarin seperti ini ya. Jadi read ke edit ke update baru update datanya. Nah, mungkin kalau sekarang sama saja dari read tapi key-nya kita ganti menjadi ID. Nah, edit. Nah, edit itu nanti kita update. Nah, ini kita akan post datanya. Kita akan post datanya ke update. Nah, update ini kita update DB dan kita nggak akan tampilkan di sini, tapi kita akan redirect ke read seperti ini. Nah, kita coba saja langsung di sini. Nah ini kita mana? Ini sudah ya. Kita ke sini. Nah, kita read ya. Read tadi kita sudah ini ya. Ini kita lihat ya. Ini potongan kodenya ya, sama saja. Tapi sama langsung saja dari sini sama aja. Nah, ini kita sudah update ya. Kita akan edit di edit.php. Edit.php dulu. Ini kan masih menggunakan ini ya. Apa namanya? Array kita ganti. Oh ya, selain itu juga kita lihat dulu ini apa namanya, kita menggunakannya ID kan sekarang. Nah, kita akan kirimnya ada ID di sini. Ini bukan key lagi tapi ini ID. Di sini ID. Tidak menggunakan data ya. Tapi kita akan menggunakannya adalah koneksi seperti itu. Kita include lagi. Include koneksi koneksi.php. Kemudian ketika kita sudah lakukan koneksi, kita akan lanjutkan ke ini ya. Kita dapatkan ID-nya. Nah, kemudian kita kita pilih. Nah, kita lihat ya, kita masih ingat pada page edit ya, pada page edit ini akan menampilkan yang sesuai ya. Jadi ini kan karena kita menggunakannya DB, maka kita akan melakukan select ya. Select where ID seperti itu. Nah, kita akan lakukan saja. Nah, ini kita discard. Nah, ini kita akan melakukan MySQL ini result sama dengan MySQL query. Nah, ini koneksi. Nah, kemudian query-nya. Query sama dengan select bintang from buku where ID sama dengan ID. Nah, jadi koma. Nah, ini akan menampilkan itu seperti biasa ya summary-nya. Nah, karena ini hanya memerlukan satu data saja, kita bisa menggunakan ini. Tidak usah kita while intinya. Nah, ini kita cukup dengan misalnya data sama dengan MySQL
baca asosiasi result. Nah, ini cukup. Nah, ini adalah selected data. Nah, ini biar tidak usah. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lanjutkan. Seperti biasa kita tak perlu pakai ID ya. Sudah di auto increment. Kita akan dengan ID. Ini adalah selected data ID. Nah, seperti ini. Nah, ini memunculkan nama dan penulis. Karena kalau kita send, kita akan ke update PHP. Namun sebelum itu kita akan coba lihat dulu. Nah, kita akan refresh ya. Nah, ini. Nah, ketika kita jalankan update, oh ini ada koneksi include koneksi. Oh, ini bukan koneksi, lupa. Connection. Nah, ini ya, sudah algoritma program penulis A ketika mundur. Kayak ini, nah ini sudah sesuai maksudnya. Ini sudah sesuai seperti itu. Nah, ketika sudah sesuai, kita lanjut mengedit di halaman update.php. Kita lihat update.php. Nah, ini kita nggak pakai key, kita dapatkan dulu data semuanya ya. Ini seperti kita usul semuanya saja. Nah, kita tinggal melakukan update. Nah, di database itu kita ini lagi include koneksi.php. Nah, kemudian kita masukkan apa namanya? SQL query. Ini query-nya apa? Kita update buku set kolom nama ya, nama sama dengan nama penulis sama dengan penulis, where ID sama dengan ID, seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal connection dan query. Nah, ketika sudah, kita akan redirect. Nah, kita copy saja yang seperti create. Nah, ini sudah ya. Nah, kita coba saja. Sekarang ini sudah jalan. Nah, kita coba saja. Misal kita edit yang ini, buku baru 2, kita ganti buku baru 3 seperti itu. Penulis E2, misal kita send. Ini sudah baru dan penulis E2 seperti ini. Itu ya contoh update ya. Kalau lihat di database-nya juga sudah berubah. Ini kayak tadi tambah, ini juga berubah seperti itu. Itu untuk update. Nah, yang terakhir adalah kita akan ini sudah update. Nah, yang terakhir kita akan delete ya, seperti itu. Delete. Kalau delete mudah sekali ya. Delete ya kita tinggal delete kemudian redirect. Kita langsung saja delete ya, kita ambil datanya ID, post ID. Nah, kalau ini menggunakan unset ya, kalau ini kita tidak menggunakan unset ya. Kita akan langsung include ya, include koneksi.php. Nah, di sini kita akan query-nya dulu. Delete from buku where ID sama dengan ID seperti ini ya. Nah, kemudian kita jalankan MySQL query connection query. Nah, udah. Nah, ini kita akan redirect. Nah, kita copy saja. Nah, kita akan redirect, sudah ya. Nah, ini kalau delete seperti ini aja cukup, karena kita dapatkan ID-nya, kemudian kita delete, seperti itu ya. Nah, kita akan jalankan ke read, yang mana read. Refresh. Nah, ini kita hapus saja, misal ini. Oh, tidak terhapus. Sebentar, ini yang coba saya lihat, apakah datanya tidak terkirim ke sini. Delete PHP. Oh, sebentar. Apakah ini masih ini? Coba kita lihat delete PHP. Where ID sama dengan ID. Kita lihat. Oh, ininya masih key ya. Salah. Kita menggunakannya adalah ID saat lupa. Nah, ini kita gunakannya ID. Kita refresh lagi. Kita delete. Nah, sudah ya. Sudah bisa. Sudah bisa seperti itu. Nah, kita refresh di sini.
sudah berkurang. Nah, itu contoh dari read, update, delete ya menggunakan database. Nah, kita akan lanjutkan ke ini apa namanya, ke user seperti itu ya, ke login. Bagaimana login? Nah, ini nanti kita menggunakan session di sini. Nah, ini kita mungkin saya pause dulu sebentar. Baik, untuk yang login kita lanjutkan ya. Di sini kita akan membuat suatu skema login seperti itu, dan yang nggak bisa login itu nggak bisa mengakses page-page yang tadi kita sudah buat seperti read, update, delete, dan update seperti itu ya. Jadi yang mau melakukan itu harus login dulu seperti itu. Itu kan flow-nya biasa ketika kita membuat sistem seperti itu. Nah, di sini kita akan yang pertama kita akan membuat dulu create user ya. Tentunya kalau ingin buat suatu skema login kita harus punya database usernya dulu. Jadi kita akan buat database usernya, ya contohnya ID, username, dan password. Dimana dan kita akan juga buat formnya seperti ini. Nah, kita akan masukkan ya. Nah, kita akan buat dulu ke sini. Nah, kita masukkan apa ya, users seperti itu. Ada isinya adalah ID, username, dan password ya. Nah, di sini kita bisa masukkan saja ID integer, varchar 255 auto increment. Sudah ya. Sudah, saya kira kita bisa oh ini unique seperti itu. Nah, sudah kita save. Oh, varchar integer sudah sih. Nah, mungkin integernya yang kurang kah? Kalau defaultnya 11. Nggak termasuk 25. Oh, ini nggak usah dikasih sih. Valid length apa ya? Di username. Nah, kalau nggak kita ulangi saja buat tabelnya. Kita balik kembali lagi. Kita buat tabel users. Ya, ada ID, ada username, ada password seperti itu ya. Ini integer, auto increment. Ini enggak auto increment tapi ini unique ya. Oh, sebentar, ini kita varchar dulu 255. Varchar 255. Save unique. Udah. Nah, kita coba save. Invalid, valid length. Valid length di manakah? Kita cek lagi. Misal enggak. Kita coba unique ya. Nah ini coba 255. Save. 191 kita coba lebih sedikit. Kenapa ini nggak mau? Integer sudah, ini varchar biasa sudah ya. 255 sih. Mana ya? Kalau nggak kita coba dari sini aja. Oke. Coba kita tampil dengan 3 seperti itu ya. Users. Atau jangan users ya, user saja. Mungkin sudah pernah digunakan. Nah, ini kita coba ID, username, dan password seperti ini. Kita varchar, kita 255 seperti biasa. Atau increment, unique, go, kita save. Salah di mana ini? 25 sudah benar sih. Kenapa tidak mau? Kita coba lagi. Kita pilih tambah kolom 3. Kenapa ini? Nggak mau nambah. Coba tanpa unique ya. Username, password, ini ya varchar. Ini 11 seperti itu. Ini auto increment, kemudian nggak usah kita unique dulu. Kalau nggak kita coba refresh page-nya dulu. Nah, coba lagi users, ID, username, password, varchar 255.
kita masukkan primary, unique, kita save. Nah, mungkin tadi ada suatu error ya, di refresh saja. Nah, ini kita sudah buat ID, username, password. Kita akan buat page untuk membuat usernya seperti itu. Membuat user seperti yang ada di dalam sini, seperti itu ya. Ini kita akan masukkan username, password, dan ulangi password seperti itu. Kita copy saja, mungkin kita bedakan ya biar nggak bingung. Kita berkaitan dengan login, kita taruh di folder login seperti ini. Terus kita ini create register PHP. Ini untuk register kita akan buat ini. Kita coba lihat ya di sini, login register.php. Nah, ini sudah ya. Nah, ketika kita akan melakukan mendaftarkan user dan validasi password dan konfirmasi password seperti itu. Nah, ini kita akan mengirim ke create_user.php, dan di dalam create_user.php kita akan mengambil koneksinya yang tadi. Kemudian kita akan menambahkan validasi dulu di sini. Ketika passwordnya ada, dan itu kita akan memasukkan data passwordnya, kita hash dulu, dan kemudian kita masukkan. Kita copy saja bisa, atau mungkin kalau tidak copy ya kita tinggal buat saja create user.php. Ini kita tulis PHP, kita terima dulu datanya atau langsung saja ya. Jadi di sini koneksi akan menghubungkan ke koneksi ini ya. Koneksi yang di sini. Jadi kita akan memiliki koneksi, variabel koneksi ya. Jadi cukup. Kemudian kita akan terima post, password, dan password ulang konfirmasinya. Nah, kalau kosong kita kasihkan 0 saja seperti ini. Nah, di sini kita validasi. Ketika passwordnya bernilai kosong, berarti user langsung enter seperti itu. Jadi tidak mengisi langsung enter. Nah, itu kita akan langsung passwordnya salah. Atau ketika password dan repassword ini tidak sama, maka akan menuliskan password salah. Jadi ketika passwordnya sudah sama, maka sudah benar ya, maka password itu akan di-hashing ya. Dan kemudian baru dilakukan insert seperti itu. Di sini insert. Ini ada satu page lagi yaitu login page ya, nanti kita lihat. Ini kita komentari dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba lihat hasil dari ini ya, query ini ya. Kita jalankan. Nah, kita kita bisa langsung jalankan saja. Ini username-nya adalah user 1 seperti itu. Passwordnya misal ya mudah saja 123. Nah, ini misal kalau passwordnya berbeda, APC, kita N. Ini passwordnya salah. Kita mundur. Nah, ketika passwordnya sama 123, oh ini ada apa? Pertemuan 7 reg user off. Sorry, kita namanya bukan user ya, kita namanya users tadi. Kita mundur lagi, kita kirim lagi. Nah, ini kosong ya, kita lihat di sini, kita browse, sudah masuk seperti ini. User 1 dengan password. Nah, karena ini sudah betul ya, sudah sukses ya, kita bisa lanjutkan seperti itu. Nah, jadi kita coba skenario loginnya. Kita buat login page.php seperti itu. Kita copy saja. Ini login page.php. Ini username, password. Nah, cukup. Sudah. Itu sudah. Nah, ini tinggal ketika user sudah register, kita akan redirect ke halaman login page. Mungkin ini kita tambahkan. Nah, seperti ini. Kita lanjut rekaman. Kita akan redirect ke halaman ini. Kita coba lagi buat satu user lagi, misal mundur. Nah, kita user 2 sekarang, passwordnya sama saja, kita klik. Nah, ini sudah ke halaman login seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan masukan ya login seperti itu, fungsi skenario untuk login. Jadi kita sudah bisa menambahkan. Jadi ini saya buat dulu. Jadi tadi kita sudah bisa ini ya, register menambahkan user ke database seperti itu ya. Nah, kemudian ketika register sudah, maka skenario selanjutnya adalah login. Nah, login akan skenario-nya adalah akan menyocokkan username dan password. Ini akan dicek ke DB apakah ada. Kalau ada maka sukses ya. Kalau ada
maka akan ini ya, ada. Kalau ada ya maka akan sukses. Kalau enggak maka akan gagal. Gagal dan kembali lagi ke sini. Nah, kalau sukses maka akan ke halaman read.php untuk mengisi ya data, seperti mengupdate datanya seperti itu ya. Ini flow-nya sih asal ya, kurang jelas. Yang baik sih ada nanti. Teman-teman bisa mendesain yang baik, yang flowchart yang beneran. Kalau ini kan hanya gambaran saja seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, berarti nanti kita akan buat login. Nah, data login ini akan kita cek ya di database ada apa enggak. Kalau ada kita akan redirect ke read, kalau tidak kita akan kembalikan ke halaman login seperti itu. Kita lanjutkan ya. Itu di sini. Nah, kita ini kita akan tambahkan. Ini kita ke halaman login. Nah, action login. Nah, di login ini kita akan lihat login.php seperti ini. Nah, di PHP sama ya, kita akan menerima juga untuk include koneksi, mundur. Nah, ini saya lakukan ini ya, dot kemudian slash ini untuk berarti keluar dari directory login. Nah, untuk file login.php ini kan di dalam folder directory, sedangkan file koneksi ini ada di luarnya, di dalam folder pertemuan 7 ini ya. Nah, ini pertemuan 7 rek. Nah, jadi karena berbeda folder maka perlu dilakukan ini apa? Didefinisikan, yaitu mundur 1 kali, nah baru ke koneksi seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi tidak usah bingung kenapa ini menggunakan titik-titik. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita terima dulu ya, username name sama dengan post username dan passwordnya. Kita terima passwordnya. Nah, sudah ya. Nah, ini tinggal kita query-kan saja. MySQL, result sama dengan MySQL query. Nah, kemudian kita ambil ini connection. Nah, kemudian ini kita buat query-nya dulu. Query sama dengan select bintang from users ya, users where dollar username sama dengan dollar username and password. Oh ya, karena passwordnya ini kita hash ya, passwordnya kan kita hash. Nah, ini kita perlu hash dulu passwordnya, hash password sama dengan MD5. Nah, password. Nah, ini kita hash dulu. Nah, kemudian yang kita akan cari adalah hasil hashnya seperti itu. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, ketika ini sudah, maka tinggal query. Nah, ini sudah ya. Ini sudah. Nah, kemudian setelah login ini, kita akan ketika sukses ya, ini kita bisa saja menggunakan ini kondisi menggunakan MySQL num rows untuk melihat datanya ada berapa. Lebih dari 0 berarti kan datanya ada seperti itu, minimal 1. Atau kita buat saja ketika sama dengan 0 maka either location ini copy saja nggak apa-apa. Yang di sini ini akan di redirect ya, ketika salah maka akan ke redirect, tapi ketika benar maka akan di redirect ke read seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu, kita jalankan ya, kita refresh. Username tadi user 1, passwordnya ABC, misalnya ini salah, maka akan kembali ke sini. Ini user 1, passwordnya adalah 123, selesai. Dan ini akan menuju ke read. Namun sebenarnya kan ini belum tersimpan ya. Misalnya kita mau ke read atau mau ke update seperti ini,
masih belum berpengaruh. Jadi misal orang asal, misalnya kita ke incognito, misalnya ini belum login ya, kemudian orang mau akses ke sini langsung, nah ini masih bisa. Nah ini kita buat agar tidak bisa seperti itu. Caranya adalah dengan ini, dengan menggunakan apa namanya session seperti itu. Dengan menggunakan session seperti itu ya, kita akan coba yaitu di sini. Jadi untuk menggunakan session seperti tadi ya, sudah digambarkan. Ketika sukses berarti di sini ya, kita akan save datanya seperti itu. Session, nah ini user seperti itu. Ini mungkin saya simpan dulu data sama dengan SQL fetch assoc. Nah ini agar apa namanya tersimpan ya. Jadi kita simpannya adalah data usernya semuanya kayak gitu. Nah, sama dengan user data. Ini jangan lupa diawali dengan session start seperti itu. Nah ini sering lupa. Kayak sudah. Nah ini sudah ya. Sebentar, salah. Session. Nah sudah. Nah ini sudah ya, sudah jalan. Nah, ini ketika kita akses halaman login, ini akan bisa tersimpan untuk data usernya. Nah, namun kita perlu coba satu validasi ya, satu halaman validasi. Si login seperti itu. Kita akan cek di sini session start untuk mengecek if underscore. Ini kita simpan session. Kita bisa menggunakan iset ya. Iset ini kemarin sudah pernah dibahas ya. Ini mengecek apakah datanya ada atau tidak seperti itu. Apakah null, apakah undefined seperti itu. User. Nah, ketika ada maka kita coba echo user sudah login seperti ini. Nah, kalau tidak berarti ini belum di set, maka akan echo user belum login seperti ini. Kita bisa coba cek ya. Kita akan cek di validasi login seperti itu. Ini misalnya kita kembali lagi di sini. Validasi login slash validasi login php. Ini belum login ya, karena tadi kita ulangi dulu loginnya. Login page seperti itu. Page. Nah ini kita coba login lagi tadi. User 1, 1, 2, 3. Nah, mungkin ini saya vardem juga untuk ininya. Usernya siapa yang loginnya ya, biar kelihatan. Hanya opsional saja sebenarnya. Sudah save. Nah ini kita lihat ketika kita send. Sudah, kita coba ini ya. Login, validasi login. Nah ini user sudah login seperti itu. Tapi tidak terprint ya. Ya udah tidak apa-apa. Memang tidak bisa di vardem seperti itu ya. Atau mungkin harus ditaruh di ini dulu. Login user sama dengan session. Kemudian ini login user. Oh sorry, salah. Ini harusnya di sini. Oh, berarti bukan masalah ininya. Salah taruhnya seperti itu. Nah di sini. Nah ini sudah login dan ini untuk data usernya seperti itu. Nah, ini memang bukan masalah ininya. Nah, ini sudah tidak perlu ya. Yang penting sudah tahu bahwa loginnya sudah tersimpan. Ini sudah rekaman. Ini sudah terekam benar. Harusnya sudah terekam. Nah kita lanjutkan. Sudah login. Nah kemudian karena ini sudah login, kita tinggal masukkan saja. Jadi kalau kita belum login, kita akan header locationnya ke ini tadi. Ke sini. Kita akan redirect ke halaman login page. Nah, ketika sudah login, kita akan redirect ke ini, apa namanya, halaman seperti itu ya.
atau tidak usah seperti itu. Yang kita intinya kan akan melanjutkan saja. Kalau seperti ini kodenya kita tinggal balik saja. Ketika kodenya tidak kosong, tidak belum diisi, maaf. Ini kodenya belum diisi maka akan redirect seperti ini. Nah ini untuk validasi ya. Untuk mengeceknya lagi, ini kan kosong. Untuk mengeceknya lagi, kita akan coba logout seperti itu. Seperti tadi ada login, kita ada tambahkan satu lagi, logout seperti itu ya. Logout untuk mengecek betul tidaknya. Nah, ini kita coba session destroy. Nah, ini akan menghilangkan session seperti itu. Nah, ini kita logout. Kita logout dulu. Nah, ini sudah hilang. Nah, kemudian kalau kita mau ke validasi, maka ini akan ke halaman login seperti itu. Nah, ini sudah berjalan. Jadi kalau misalnya user 1, 3 sudah bisa. Ketika kita mau ke login, validasi login, ini sudah tidak terredirect lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hanya tinggal memasukkan validasi ini ke semua halaman. Nah, ya kita tinggal memasukkan validasi ini ke semua halaman. Jadi, misal di halaman ini create, misal kita tinggal include-kan saja tadi validasi. Login / validasi login.php. Jadi akan dicek dulu, ketika dicek tidak pas, tidak sama seperti itu, tidak ada user yang login, maka akan di redirect seperti itu. Jadi cukup dengan menambahkan ini saja di semuanya seperti itu untuk memastikan usernya sudah login. Mungkin ini bisa ditambah juga apakah validasinya harus admin saja yang login atau kawan-kawannya. Ini mungkin edit ya, ini include nggak usah, yang masuk saja ini redirect yang pertama. Update. Nah, yang penting yang tadi kita ingin ini sudah. Ini kita coba ya, kita logout dulu. Logout.php. Nah, ini kita ini kalau logout mungkin lebih baik saya redirect aja ya. Redirect ke sini. Nah, biar enak. Kita logout. Nah, ini. Nah, ketika kita mau coba akses read ke PHP, maka tidak bisa, harus login dulu. Nah, kalau kita sudah login, nah ini sudah bisa akses read. Gitu juga untuk edit seperti itu, sama juga. Nah, untuk validasi seperti itu. Jadi, metode bagaimana caranya bebas. Sebenarnya kalau ini kan hanya sederhana karena kita hanya pelajari basicnya. Cuman intinya adalah kita memanfaatkan session untuk melakukan suatu validasi apakah user sudah login atau belum. Dan tidak hanya untuk itu, session juga bisa digunakan untuk berbagai macam data lainnya yang berkaitan dengan harus datanya itu digunakan global di beberapa page di web seperti itu. Itu ya contoh dari session ya. Ya mungkin saya kira cukup ya, itu sih untuk dari login ini. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini login, kemudian bisa mengakses seperti itu. Ini untuk validasinya seperti itu. Ya mungkin cukup saja seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.